Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjumpaan renungan singkat saat ini saya akan menyampaikan perihal kekudusan hidup. Saudara, orang yang akan menerima suara, pimpinan, petunjuk, bahkan suara dari Roh Kudus, itu dia harus kudus hidupnya. Dan kudus bukan karena kekuatan sendiri, sebab tidak ada orang yang bisa hidup kudus ini dengan kekuatan sendiri, melainkan ada campur tangannya korban Kristus. Jadi kekuatan korban Kristus itu dia menyempurnakan apa yang kita tidak mampu. Kekuatan korban Kristus itu melayakkan apa yang kita tidak bisa melakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menerima suara dari tempat Maha Kudus, suara Tuhan, suara Roh Kudus, suara kebenaran, baik yang berwujud ilham roh, baik yang berwujud penglihatan, baik yang berupa mimpi-mimpi ilahi. Kalau suara itu berasal dari Tuhan, maka syaratnya saudara harus hidup di dalam kekudusan. Kalau saudara dilanda misalkan dosa marah saja saudaraku, saudara tidak akan bisa menerima suara-suara ilahi itu. Suara dari Roh Kudus itu, suara kebenaran itu tidak akan bisa menyentuh hati saudara, tidak akan bisa membimbing saudara. Ketika saudara dilanda iri kepada mungkin temanmu, mungkin orang lain yang lebih sukses dari saudara, saudara tidak akan bisa menyampaikan sesuatu yang benar dari kuasa Allah, dari suara dari tempat yang maha tinggi, suara dari ruang Maha Kudus itu tidak akan bisa saudara dengar. Ketika saudara marah, ketika saudara emosi, ketika saudara iri, itu tidak ada yang bisa kita sampaikan, saudaraku. Tetapi ketika pikiran kita ini jernih, hati kita ini jernih, kita bebas dari kepentingan, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada marah, baru saat itu Roh Kudus itu bersuara dan memberikan kepada kita hikmat untuk mengerti segala sesuatu, baik itu mengenai saudara sendiri ataupun mengenai orang lain. Sebab seringkali saudaraku, satu mimpi itu merupakan petunjuk Tuhan kepada pribadi seseorang, bukan merupakan petunjuk kepada orang banyak. Jadi seolah-olah itu mimpinya besar. Misalkan terjadi tsunami besar begitu dalam mimpi saudaraku, tetapi itu sebetulnya tsunami dalam hidupnya sendiri yang harus diatasi. Jadi kalau saudara mendapatkan satu mimpi, saudaraku perhatikan baik-baik mimpi dan firman Tuhan itu jauhnya digambarkan saudaraku seperti jerami dan gandum. Memang itu saudaraku ada sangkut pautnya tetapi jauh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada topik kekudusan itu. Saudaraku, jadi kalau ada orang itu pikirannya cabul terus saudaraku, saya yakin dia tidak akan bisa menerima pembukaan rahasia firman Tuhan. Kalau seseorang itu pikirannya kotor terus saudaraku, dipenuhi dengan iri, dendam, nafsu, tamak, ingin kaya saudaraku, pikirannya sudah salah saudaraku, dia tidak akan bisa menerima suara dari ruang Maha Kudus. Maka Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan. Saudaraku, tanpa kekudusan, ruang Maha Kudus itu tidak akan terbuka untuk saudara. Tidak akan ada suara dari ruang Maha Kudus itu. Saudara tidak akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Jadi ketika saudara emosi, ketika saudara marah, ketika saudara iri, ketika saudara dilanda dengki, itu bukan petunjuk Roh Kudus. Kalau misalkan seseorang di tengah-tengah suasana emosinya dia berkhotbah, saudaraku,
Itu bukan petunjuk Roh Kudus. Itu suara akal saja yang tidak akan ditandai dengan kuasa yang mampu mengubah kehidupan. Tetapi kalau seseorang itu hidupnya kudus, saudaraku, dia menerima suara Roh Kudus, maka itu suara kebenaran yang akan menyibakkan segala sesuatu yang tersembunyi, menyingkapkan pengetahuan-pengetahuan yang baru, sehingga orang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sekali lagi, kalau orang di dalam hidupnya dipenuhi dengan hawa nafsu cabul, saudaraku, itu nggak bisa menerima suara dari ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus akan tertutup, tidak akan bersuara. Roh Kudus tidak akan ngomong kepada orang yang cabul pikirannya. Demikian pula kepada orang yang dilanda iri hati, panas hati. Mungkin karena sahabatnya sukses, dia belum sukses, saudaraku. Kemudian timbul iri hati. Teman sekerjanya sukses, kemudian dia belum sukses, timbul iri hati, saudaraku. Di tengah-tengah suasana pikiran dan perasaan yang sedemikian, Roh Kudus tidak akan bisa bersuara kepada saudara. Ruang Maha Kudus itu tertutup. Tetapi ketika saudara kudus, hidup kudus, kita hidup kudus, maka Roh Kudus akan membimbing, akan bersuara kepada saudara, menuntun saudara kepada jalan-jalannya yang penuh kemenangan, jalan-jalannya yang ajaib dan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 dan selanjutnya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin, saudaraku. Jadi ketika seseorang itu, saudaraku, berada di dalam situasi dosa dan kebodohan, saudaraku, dosa itu membuat kita bodoh, saudaraku. Meskipun orang IQ-nya itu tinggi 130, 140, tetapi ketika dia melakukan dosa, saudaraku, dia menjadi bodoh dengan kebenaran. Dia tidak akan tahu dengan kebenaran. Ketika seseorang itu melakukan dosa, dia memiliki dosa iri, dosa zina, dosa dengki, kemarahan, tidak bisa mengampuni, saudaraku. Itu dia menjadi bodoh untuk melihat kebenaran. Itulah sebabnya ahli kitab dan imam-imam kepala itu dulu tidak menemukan tempat kelahiran Yesus, yang menemukan justru orang Majus. Itulah sebabnya kenapa Herodes itu tidak bisa menemukan tempat kelahiran Tuhan Yesus, justru yang menemukan orang Majus. Saudara, karena mereka diliputi dosa, iri, dan dengki. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita disucikan, dikuduskan oleh Tuhan dengan kuasa darahnya yang kudus, saudaraku, kita harus betul-betul jaga, semaksimal mungkin menjaga hidup kita ini menjadi kudus. Semaksimal mungkin. Jadikan tubuh kita ini kudus, sebab Tuhan adalah kudus. Tuhan yang berfirman itu kudus, maka Dia akan berfirman kepada orang yang hidupnya kudus. Orang yang hidupnya cabul, Tuhan itu nggak akan ngomong, saudaraku. Ruang Maha Kudus akan tertutup. Kalau kebetulan ada orang cabul pinter khotbah, omongannya tidak akan membawa kuasa Tuhan. Itu sekedar teori, saudaraku. Jadi saudaraku, biasakan hidup kudus. Jangan memiliki nafsu cabul, nafsu rendah seperti Esau. Jangan memiliki nafsu-nafsu yang hina, nafsu iri, dengki, amarah, dan lain sebagainya. Itu membuat orang nanti tidak bisa mendengarkan suara kebenaran, tidak bisa menerima petunjuk dari ruang Maha Kudus. Dan akibatnya hidupnya akan, orang katakan, sebagai sial. Kemana-mana sial, ke utara sial, ke timur sial, ke selatan sial, ke barat sial. Jadi ketemu sial.
Saudara, tetapi kalau orang itu taat dengan suara Roh Kudus karena dia menjaga kekudusan hidup, itu dia akan menemui keberuntungan. Berjalan ke utara ketemu berkat, berjalan ke timur ketemu berkat, berjalan ke barat ketemu berkat, berjalan ke selatan dihadang berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya pemberitaan firman yang singkat ini menginspirasi saudara supaya saudara hidup kudus, karena untuk menerima suara Roh Kudus baik yang berupa hikmat, makrifat, logos, gnoseos, saudaraku, kemudian yang berupa mungkin penglihatan, yang berupa mungkin satu visi, yang berupa mimpi-mimpi, ini yang paling sederhana itu mimpi, saudaraku, itu saudara harus hidup kudus. Tanpa kekudusan, mimpi-mimpimu nggak berarti. Tanpa kekudusan, saudaraku, apa yang saudara katakan itu nggak ada kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya ini memberkati saudara, hiduplah kudus, saudara akan dijamah. Lihat mata saya. Diberkatilah saudara yang menjaga kekudusan hidup, yang mulai saat ini berjanji untuk menjaga kekudusan hidup semaksimal mungkin. Disembuhkan penyakitmu. Diberkatilah segala usahamu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung akan melawat saudara, memimpin saudara di dalam segala kemenangannya. Haleluya. Tuhan sungguh ajaib. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian. Haleluya. Amin.